Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ira Wahyuni selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis. Dan yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi ini. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan rantai pasok jagung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sebelum kami memulaikan presentasi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Novri Boru Purbasilangit, NIM D1B018154. Perkenalkan, nama saya Rentina Sitanggang, NIM D1B018162. Perkenalkan, nama saya Destri Minisjere Saragi, NIM D1B018166. Perkenalkan, nama saya Siti Atia dengan NIM D1B018145. Terima kasih. Baiklah, kita akan memulai presentasi ini. Topik yang akan dibahas ialah yang pertama, pengertian jagung, yang kedua, sejarah dan persebaran, yang ketiga, sistem manajemen rantai pasok pertanian, yang keempat, struktur rantai pasok, yang kelima, aliran dalam rantai pasok, dan yang terakhir ialah pelaku-pelaku rantai pasok. Jagung merupakan tanaman biji-bijian yang berasal dari dataran Amerika dan menyebar ke dataran Asia dan Afrika melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Di Indonesia, jagung merupakan tanaman pangan kedua setelah padi. Bahkan di beberapa tempat, jagung merupakan bahan makanan pokok utama sebagai pengganti beras atau sebagai campuran beras. Di Indonesia, jagung menempati posisi nomor 2 sebagai komoditi paling dibutuhkan setelah padi. Mengapa menempati posisi nomor 2? Dikarenakan komoditi jagung bukan hanya sebagai makanan pokok, melainkan sebagai bahan utama dalam pembuatan pakan ternak di Indonesia. Jagung atau zeamais adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia, selain gandum dan padi. Saat ini bukan hanya sebagai bahan pangan, namun juga sebagai bahan utama dalam pembuatan pakan ternak. Baiklah, kita masuk ke dalam sejarah dan persebaran jagung di dunia. Yang pertama itu dimulai dari ditemukannya petunjuk-petunjuk arkeologi yang mengarah pada budidaya jagung primitif di bagian selatan Meksiko, Amerika Tengah. Lalu, tidak lama kemudian, bangsa Olmec dan Maya di Tenggarai sudah membudidayakan seantero Amerika Tengah sejak 10.000 tahun yang lalu dan mengenal berbagai teknik pengolahan hasil. Setelah itu, teknologi ini dibawa ke Amerika Selatan sekitar 7.000 tahun yang lalu dan mencapai daerah pegunungan di selatan Peru pada 4.000 tahun yang lalu. Tidak lama setelah itu, kedatangan orang-orang Eropa sejak akhir abad ke-15 membawa serta jenis-jenis jagung ke dunia lama, yaitu baik ke Eropa maupun Asia. Selanjutnya, pengembaraan jagung ke Asia dipercepat dengan terbukanya jalur barat yang dipelopori oleh armada pimpinan Ferdinand Magellan melintasi Samudra Pasifik. Lalu, pada abad ke-16, masuklah jagung ke Nusantara yang dibawa oleh penjelajah Portugis. Baiklah, di sini kami menampilkan bagaimana produksi jagung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Di dalam tabel kita bisa melihat kabupaten atau kota serta melihat luas panen, produksi, dan rata-rata produksi jagung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dari tabel tersebut, kita bisa melihat bahwa Kabupaten Karo, Simalungun, dan Dairi merupakan 3 kabupaten sentral produksi jagung di Sumatera Utara. Pada tabel yang kedua ini, kami menampilkan yaitu luas panen, produksi, dan rata-rata produksi jagung di Sumatera Utara dengan rentang waktu 2008 sampai 2019. Dari tabel, kita bisa mengetahui bagaimana rata-rata produksi jagung di Sumatera Utara dalam rentan waktu 2008 sampai 2019. Dari tabel terlihat bahwa rata-rata produksi meningkat setiap tahunnya, namun terjadi penurunan di tahun 2018 yaitu menjadi 57,83 kuintal per hektar.
tabel yang selanjutnya ini kami menampilkan mengenai produksi jagung dari tahun 2013 hingga 2015. Baiklah, kami menampilkan tabel yang keempat, yaitu mengenai luas panen, produksi, dan rata-rata produksi jagung menurut kecamatan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dari tabel kita bisa melihat beberapa daerah yang unggul dalam produksi jagung di Kabupaten Karo seperti Tiga Binanga, Maridingding, dan Munte. Baiklah, kita akan masuk ke dalam topik yang ketiga, yaitu manajemen rantai pasok pertanian. Apa itu rantai pasok? Rantai pasok adalah semua kegiatan atau usaha yang melibatkan berbagai pihak, baik yang memproduksi atau yang menghasilkan barang atau jasa, mulai dari pemasok bahan baku sampai dengan konsumen akhir. Apakah rantai pasok pertanian berbeda dengan manajemen rantai pasok produk manufaktur? Ya, berbeda. Mengapa? Karena yang pertama, produk pertanian bersifat mudah rusak. Yang kedua, proses usaha tani tergantung pada iklim dan musim. Dan yang ketiga, hasil panen memiliki bentuk dan ukuran yang bervariasi. Dan yang terakhir adalah produk pertanian bersifat gamblang sehingga sulit untuk dipahami. Baiklah, topik 4 yang akan kita bahas itu ialah struktur rantai pasok, di mana yang pertama itu adalah rantai 1 atau supplier. Di sini ialah sebagai sumber penyedia bahan pertama. Yang kedua yaitu rantai 1-2 adalah supplier manufaktur yang melakukan pekerjaan membuat ataupun menyelesaikan barang. Yang ketiga adalah rantai 1-2-3, yaitu supplier manufaktur, distributor, and retail. Di sini yaitu menggunakan fasilitas gudang yang digunakan untuk menimbun barang sebelum disalurkan lagi ke pihak pengajar titik pada rantai ini, yaitu dilakukan penghematan dalam bentuk inventory dan biaya gudang dengan cara melakukan desain kembali pola-pola pengiriman barang baik dari gudang manufaktur maupun ke toko pengecer. Rantai yang terakhir itu adalah rantai 1, 2, 3, 4, sampai 5 adalah supplier, manufaktur, distributor, retail, pelanggan titik pengecer, yang dimana ialah menawarkan barangnya kepada pelanggan atau pembeli. Titik mata rantai pasok baru benar-benar berhenti ketika barang tiba pada pemakai langsung. Untuk kita melihat yang lebih sederhananya ialah dimulai dari pemasok bahan baku, lalu menuju ke petani jagung, lalu menuju ke kilang, masuk ke dalam pabrik penggilingan, diedarkan ke pedagang pengecer, lalu pedagang pengecer mengalirkan ke konsumen. Baiklah, saat ini kita akan masuk ke dalam topik yang kelima, yaitu aliran dalam rantai pasok. Aliran dalam rantai pasok terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah aliran barang, yang kedua aliran uang, dan yang terakhir adalah aliran informasi. Kita akan membahas satu persatu. Aliran barang adalah aliran yang akan bergerak mengalir mulai dari hulu hingga ke hilir, di mana salah satu contoh bentuk aliran barang adalah aliran bahan baku yang dikirim dari supplier kepada pabrik pengolahan. Selanjutnya, setelah melalui proses produksi, barang akan dikirim kepada para distributor yang diteruskan dengan pengiriman barang kepada para pengecer, dan terakhir, barang akan bergerak dari tangan pengecer ke konsumen akhir. Yang kedua adalah aliran dana atau aliran uang, di mana dalam aliran ini akan bergerak mengalir dari sisi hilir ke sisi hulu. Aliran uang dapat berbentuk invoice, perjanjian pembayaran, cek, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah aliran informasi. Aliran informasi memiliki perbedaan dengan aliran barang dan aliran uang. Jika aliran barang mengalir dari hulu ke hilir dan aliran dana atau uang mengalir dari hilir ke hulu, maka aliran informasi bergerak mengalir baik dari hulu ke hilir maupun hilir ke hulu. Aliran informasi yang dibutuhkan dari hilir ke hulu sebagai contohnya adalah informasi persediaan barang di sejumlah distributor atau supermarket. Sedangkan pihak yang membutuhkan informasi adalah pabrik. Dan informasi dari hulu ke hilir sebagai contohnya adalah suatu distributor yang ingin memperoleh informasi terkait kapasitas produksi pabrik. Ketiga aliran tersebut
tetap dibutuhkan dalam kegiatan rantai pasok, yang dimana dimulai dari petani, lalu menuju ke pedagang besar, lalu masuk ke dalam pedagang pengecer, dan terakhir adalah konsumen akhir. Baiklah, saat ini kita akan masuk ke dalam topik yang terakhir, yaitu pelaku-pelaku dalam rantai pasok, yang dimana yang pertama adalah pemasok bahan baku, yang kedua petani produsen, yang ketiga adalah kilang, yang keempat pabrik pengolahan, dan yang terakhir adalah pedagang pengecer. Baiklah, di sini kita bisa melihat bagaimana penjelasan mengenai pelaku-pelaku dalam rantai pasok. Yang pertama yaitu pemasok bahan baku. Pemasok bahan baku dalam rantai pasok komoditas jagung merupakan pelaku yang tidak terlibat langsung dalam produksi jagung, namun berperan serta dalam proses produksi sebagai penyedia bahan baku dan alat-alat pertanian. Bahan baku yang meliputi ialah benih, pupuk, pestisida, dan alat-alat pertanian yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha tani jagung. Baiklah, yang kedua adalah petani produsen. Petani produsen merupakan pelaku yang melakukan kegiatan usaha tani dalam rantai pasok komoditas jagung. Petani memiliki peran penting karena kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pasokan jagung ke tingkat pengecer sangat ditentukan oleh petani. Poin yang ketiga itu adalah kilang. Kilang atau gudang merupakan tempat yang memiliki peran dalam menampung, menipil, menyimpan, dan menjual hasil panen dalam rantai pasok komoditas jagung. Yang keempat adalah pabrik pengolahan atau penggilingan, yang dimana merupakan badan usaha yang mengolah hasil pipil. Yang terakhir itu adalah pedagang pengecer, di mana ialah pedagang yang membeli hasil produk olahan untuk dijual kembali kepada konsumen. Hasil produk olahan dari pabrik diterima pedagang pengecer dalam kemasan goni. Baiklah, demikian penjelasan mengenai pelaku-pelaku rantai pasok dalam komoditas jagung. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai rantai pasok jagung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Atas perhatian dari ibu dosen dan teman-teman, kami mengucapkan terima kasih.